Kali ini kembali saya ingin menjawab Patrice Allegro yang menyatakan bahwa kenapa Protestan itu terus terpecah, yang dikatakannya tidak ada tunduk kepada otoritas. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa ya bahwa pendirian-pendirian gereja Protestan yang seperti yang dilakukan misi-misi yang sangat sederhana itu dia remehkan sama sekali dan dianggap itu sesuatu yang menurut dia tidak masuk akal. Tapi Patrice Allegro lupa bahwa kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan lama sekali dan mungkin coba dia membuat sebuah penelitian lah lebih mendalam gitu. Bagaimana itu terjadi. Tapi yang pertama adalah pernyataan Patrice Allegro bahwa terkait perpecahan gereja karena dia tidak mentaati sebuah otoritas, itu mesti hati-hati. Kenapa demikian? Karena otoritas utama itu kan sudah pasti Tuhan yang absolut. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa tidak ada manusia yang bisa segalanya. Kalau kemudian pemerintahan itu makin besar, makin berbahaya memang. Maka itu saya katakan Patrice Allegro ini tampaknya betul-betul memimpikan sebuah agama global. Dan berbahayanya menurut saya adalah dia akan memimpikan jadi negara global. Nah inilah yang perlu harus hati-hati ketika Patrice Allegro berkata demikian. Apalagi di tengah kondisi saat ini. Menurut saya dia mesti berhati-hati ketika bicara tentang pemerintahan gereja, pimpinan gereja. Ya kalau Katolik sudah memilih papalisme ya pilih saja. Kan Patrice Allegro kan juga tahu kekuatan dan kelemahannya. Dan kita juga semua tahu bagaimana perbedaan antara kepemimpinan dengan organisasi yang ketat sekali, lini begitu, ada otoritas, ada full staffing segala macam. Dan kemudian juga dirubah segala macam sistem supaya lebih mudah. Nah, kalau kita misalnya membuat sebagai panitia ad hoc juga, bukan pakar juga pakar itu yang memimpinnya, dan itu juga dilakukan sebenarnya. Tapi memang tidak diungkapkan. Dan kalau mau jujur juga perjalanan organisasi dari papalisme kan juga problem. Dan sudah banyak problem yang mungkin harusnya sih tahu semua lah gitu. Demikian juga kepemimpinan episkopal juga tahu. Kan kalau dilihat sejarah gereja dari spesies Protestan kan ya karena papalisme itu terlalu terlalu kekuatan orang itu yang terbatas itu begitu kuat dan berbahaya semakin besar. Dan itu kemudian memang diikuti juga seperti pemerintahan yang namanya episkopal begitu. Ya agak mirip lah begitu walaupun berbeda ya. Dan kemudian juga setelah itu episkopal juga kita melihat juga ada persoalan ketika pergantian kepemimpinan tersebut. Dan sejarah tentang pergantian kepemimpinan organisasi-organisasi itu terlihat institusi dikelola itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau dikatakan bahwa pengelolaan institusi ini lebih baik atau tidak, memang semua tata kelola ada gitu. Tentu ada, sistem ada. Ya kita semua yang di organisasi manajemen tahulah itu. Tapi mungkin menurut saya Pak Patrice Allegro tidak kompetensi menjawab itu. Walaupun saya belajar juga tentang hal itu, tapi saya tidak ingin menguraikan tentang hal itu. Yang saya ingin jelaskan adalah kenapa dalam katakan mengulti Protestan, cara-cara beribadahnya Protestan dianggap dengan pandangan dia sendiri, itu kan nggak ilmiah. Kemudian dia katakan juga sola scriptura, penelitian sendiri. Ya Protestan pasti tahu lah, kita juga tahu, para teolog-teolog tahu, kan saya sudah jelaskan. Bahwa ada teolog akademik, ada teolog gereja. Dan teolog gereja ini ada kebebasan sendiri gitu. Dan saya jelaskan juga bahwa para apologet itu adalah teologi akademik. Dia bukan mewakili gereja. Nah kalau Patrice Allegro hantam secara babi buta di gereja, jabatannya apa di sini oleh gereja gitu. Nah ini saya perlu jelaskan kepada Pak Patrice Allegro ya, supaya jangan main hantem saja. Coba diteliti baik-baik lah ya. Kemudian coba telitilah bagaimana perkembangan misi itu. Coba bayangkan, saya sendiri walaupun bukan sebuah gereja Betel, saya menunjukkan bahwa pertumbuhan gereja itu terbesar di Indonesia. Waktu itu saya pernah mendengar juga pada waktu itu ada penelitian di UGM tentang hal itu. Dan itu kan kita tidak bisa membantah dengan pikiran kita, itu ada realitas gitu. Jadi ya kita ini sekarang sudah maju ya. Dunia ini kan sudah maju dengan banyak data. Tidak bisa dengan pikiran sederhana itu langsung menghakimi yang lain, menilai. Bagaimana bisa Romo Patrice Allegro itu menjelaskan tentang
perpecahan-perpecahan Protestan, sedangkan dia sendiri tidak ada di dalamnya. Dan menurut saya Protestan itu menarik sekali. Maafkan saya, bukan berarti saya katakan Katolik tidak baik, menarik sekali. Karena memang ya di situ ada kebebasannya, tetapi juga ada keteraturan. Kan tidak ada, bukan keliaran ya, harus hati-hati. Kebebasan itu penting supaya manusia bisa berpikir. Tapi kalau kita tuh diindoktrinasi, yang punya hak mengajar hanya tertentu, maaf lagi ini karena itu kan jadi pertanyaan. Saya tidak akan masuk ke sana lah ya. Tapi saya ingin mengatakan, ya itu saya nggak mau bahas tentang itu, walaupun kami di Protestan yang ya nggak melakukan hal itu gitu loh, karena ya nggak ada kebebasannya. Tapi ya sudahlah, menurut saya si Pak Sagero lebih baik bahas terus doktrin-doktrin Katolik, ya kan, supaya umat Katolik didewasakan melalui medsos ini. Tapi ketika menilainya dengan Protestan, tunggu dulu, diteliti dulu, jangan cepat-cepat menilai. Nanti jadi lucu sekali gitu. Tujuannya memang kelihatannya akademis, tapi sebagai seorang peneliti saya langsung bisa melihat di mana akademisnya. Itu hanya pendapat yang tidak ada penelitian mendalam. Nah, saya pikir kalau sudah bicara agama, sebaiknya apalagi tentang denominasi dogma yang berbeda, lebih baik diteliti mendalam. Saya ini hanya menanggapi. Kalau ingin buat penelitian lebih lanjut, silakan. Kalau ingin tanyakan tentang Protestan juga silakan gitu. Dan saya mendengarkan loh, video-videonya Pak Patrice Sagero, yang lain-lain saya dengarkan. Dan saya belajar, ada hal-hal, oh kenapa saya berbeda begini. Ketika menjelaskan tentang, misalnya tentang Maria, ya saya mendengarkan. Dan saya menghormati. Kemudian diterjemahkan juga mengenai pandangan Katolik, mengenai siapa yang menganjak ular. Saya menghormati, mendengarkan. Saya tidak akan menolak pandangan Katolik, itu kan haknya Katolik. Tapi kemudian kalau kami buat pandangan lagi tentang hal itu kan haknya Protestan, haknya pribadi. Bahkan kalau memang dikatakan tadi sinode berbuat seperti itu tidak benar, kita kan ada pakar-pakarnya, ada teolog-teolog yang belajar sungguh-sungguh, maka kita tahu bagaimana cara merumuskannya. Masa kami tidak tahu sih cara merumuskannya mengenai tradisi, Alkitab, penafsiran? Ya tentu kita tahulah para teolog-teolog itu. Cuma teolog-teolog Protestan dari gereja itu tidak mau bicara karena memang bukan tempatnya. Ini kan tempatnya teologi akademik. Nah, saya ini coba sebagai peneliti agama dan masyarakat loh, teologi akademik. Jadi jangan dibilang ini mewakili sinode gereja. Tidak. Mau terima syukur, nggak terima juga nggak apa-apa begitu. Ya, selamat berjuang terus Patrice Sagero untuk mendewasakan jemaat. Ya, kita berharap, usul saya adalah bagaimana menawarkan dialog damai. Artinya dialog tidak mengalahkan. Jelaskan aja kami Katolik begini. Gitu aja sudah. Memang saya tertarik dengan hal itu. Ada bagusnya, ada kita pelajari. Tapi nggak perlu harus kita diatur semua untuk jadi Katolik. Dan kita juga tidak minta Katolik jadi Protestan. Karena itu kan pilihan masing-masing, kebebasan masing-masing. Ya, selamat berjuang Patrice Sagero untuk mendewasakan jemaatnya. Terima kasih.